Sekali lagi, shalom everyone. Semua ada baik di sini? Amin. Wow, ya. Selamat sekali lagi. Ini ibadah hari Minggu, tanggal 19 Juni. Ya, kami mengucap syukur. Kami adalah Great Commission Gospel Ministry di Los Angeles, California. Dalam bahasa Indonesia, Amanat Perintah Agung. Ya, nama saya Cornelius Ritial. Sekali lagi adalah satu kehormatan kalau saya boleh share firman Tuhan hari ini. Semuanya siap dengan firman Tuhan? Amin. Kami tinggal di Los Angeles sudah 47 tahun lebih, dikit saya dengan istri dan anak-anak kami dari sini. Dan kami mempunyai seorang cucu nomor 3, cucu laki, namanya Anderson Ritial. Sekarang dia umur 11 bulan. Dan kami sering babysit Anderson dari ketika dia umur sekitar 5-6 bulan barangkali. Dan dia lahir di Arcadia, California, USA. Dan saya perhatikan yaitu baby Anderson Ritial ini, Anderson Ritial, kalau sebelum tidur siang, dia selalu dikasih minum susu. Omanya selalu, Ima Lydia selalu kasih minum susu. Dan juga kalau dia bangun, harus ada susu juga gitu. Kalau dia bangun, kasih susu lagi. Dia senang sekali minum susu. Dan kenapa dia suka minum susu? Karena dia adalah seorang bayi, betul? Dia masih kecil. Waktu itu umur berapa bulan, dia seorang bayi. Dan sifat-sifat dari seorang bayi ya suka minum susu, betul? Di mana-mana tidak ada orang bayi yang tidak suka minum susu, dan minumnya juga terus-menerus begitu susu ini. Jadi dia belum bisa makan daging yang keras kayak kita orang yang sudah dewasa. Tetapi kami juga mempunyai cucu nomor 1, dia perempuan, namanya Charlotte Ritial. Tanggal 20 Mei bulan lalu 2022, Charlotte berumur 10 tahun. Jadi dia sekarang masih umur 10 tahun, dan sekarang dia akan naik ke kelas 5 SD. Dan dia mendapat juara sekolah. Prinsipal Aniro, dia pintar sekali. Dan walaupun sekarang dia berumur 10 tahun, Charlotte itu sudah mengajar firman Tuhan. Luar biasa ya. Dengan renungan singkat, umur 10 tahun, Bapak Ibu, cucu kami yang nomor 1 ini, Charlotte, dia sudah mengajar firman Tuhan. Dia pasang dengan video, dia bikin renungan, dan videonya dikirim ke opanya saya, dan saya masukkan di Facebook, di postingan Facebook saya. Mungkin Anda bisa lihat postingan saya. Cucu kami yang nomor 1 namanya Charlotte Ritial. Dia sangat suka share firman Tuhan ini, dan dia akan terus rajin untuk mengajar Alkitab. Jadi cucu kami yang umur 11 bulan minum susu, tapi yang 10 tahun sudah mengajar Alkitab. So we had 2 grandchildren. One is Anderson, 11 months. He loves milk. He's taken a nap before, he take milk, after get up, milk. And milk all the time because he is what? He's a baby. He's only now 11 years old. 11 months old. But we have another number 1 granddaughter, Charlotte Ritial. She just turned 10 years old. She doesn't drink milk. But what she does, she teaches the Bible now. And she made a video, and I put a posting on my Facebook, so you guys can see. So we see 11 months milk, 10 years old teaching the Bible. Sekali lagi, yang umur 11 bulan sekarang ini masih minum susu, yang 10 tahun sudah mengajar Alkitab. Amin. Mari kita berdoa. Father God, we thank you for today. Bless your words, bless the servant, and bless all of us here today. Bapa, berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati kami jemaat-Mu,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan amin dengan suara keras. Semangat dong, amin. Amin. Dengan tadi introduksi saya akan masuk ke judul. We're gonna go to the title. Are you ready? The title is on the screen. Kita baca 1, 2, 3. Kristen dewasa dan Kristen bayi. Sekali lagi, Kristen dewasa dan Kristen bayi. Mature Christians and baby Christians. Is there such a thing in the Bible? Yes. Alkitab akan mengajar kita hari ini tentang dua macam orang Kristen. Kristen yang dewasa dan Kristen yang masih bayi. Kita mulai dengan poin number 1. Poin nomor 1. Menurut Alkitab ada 3 macam manusia. According to the Bible, there are 3 kinds of people. Manusia, people. There are 3 kinds. Let's go to 1 Corinthians chapter 2, 1 Korintus 2, 12, 15. Kita baca 1, 3. Ini Rasul Paulus menulis pada gereja di Korintus. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikarenakan Allah kepada kita. Next verse 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, yaitu Roh Kudus. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan, katakan bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia. Dan kita belajar ya, manusia adalah kebodohan bagi Tuhan, tetapi oleh roh, yaitu Roh Kudus atau roh kebenaran. Jadi kita lihat ayat 12 dan 13 ini kita lihat bahwa ada manusia duniawi yang mengatakan hal-hal rohani itu satu kebodohan bagi mereka. Mereka tidak ngerti. Tetapi di ayat 13 ini kita lihat tertarik sekali. Paulus katakan kami diajarkan bukan oleh hikmat manusia. Dan saya suka berbicara tentang hikmat manusia. Makanya saya selalu bilang saya tidak suka share firman Tuhan melalui pikiran saya, pendapat saya. Karena hikmat manusia kita belajar minggu lalu adalah kebodohan. Yaitu hikmat dunia datangnya dari mana? Setan-setan, kita belajar minggu lalu. Jadi kita akan lihat selanjutnya yaitu ayat 14. Jadi kita lihat, jadi saya katakan ayat 14 mengatakan tetapi manusia duniawi. Bahasa Inggris Inggris katakan orang karnal, natural man atau carnal man gitu ya. Tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, yaitu Roh Kudus. Karena hal itu baginya adalah apa? Suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat apa? Memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi ayat 14 ini, the verse 14 is telling us there are a group of people, is a natural man or carnal people, artinya manusia duniawi. Dan mereka tidak mengerti hal-hal apa? Rohani. Hal-hal rohani itu menjadi satu kebodohan bagi mereka, manusia duniawi. Biar kita mau share apapun juga dengan mereka tentang firman Tuhan, nggak ngerti. Bukan yang ngerti, tidak mau ngerti, memang masih bodoh. Kalau orang bodoh diajarin kan susah ya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kesaksian kita mengajar firman, mereka tetap nggak ngerti. Karena firman Tuhan mengatakan bagi manusia ini hal-hal rohani adalah satu kebodohan. Jadi kita nggak usah repot ya. Karena dia bukan orang Kristen sebenarnya. Manusia duniawi adalah bukan seorang Kristen. Beda. Ada Kristen, ada manusia duniawi. Tetapi ayat 15, so verse 14 said there is carnal man, but there is also verse 15 spiritual man. Let's read ayat 15. Tetapi manusia rohani, yaitu Kristen dewasa, menilai segala sesuatu, ingat kata-kata ini, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ada bedanya, manusia duniawi, dia tidak akan ngerti hal-hal rohani. Kemudian, tapi ada juga manusia rohani, yaitu orang-orang Kristen yang sudah mature. Mereka tidak bisa diganggu-gugat dengan orang duniawi. Ngerti?
dinilai, dibilang, oh kamu begini-gini. Nggak bisa, karena kita sudah manusia rohani dan kita mengerti hal-hal rohani yang kita lakukan. So, the spiritual man, they cannot be bothered by the natural man. The carnal people try to, but the bring us down even sometimes. You don't have to go to church, you don't have to do it. Mereka ingat, tapi kita nggak mempan lagi gitu ya. Istilahnya nggak mempan dipengaruhi gitu. Karena kita sudah menjadi manusia rohani, tidak bisa dipengaruhi oleh hal duniawi apapun. Karena kita sudah mature, kita sudah dewasa sebagai orang Kristen. Tapi sifat, ada juga satu grup manusia yang Kristen tapi masih karnal. Kristen tapi masih bersifat manusia duniawi. Nah, Kristen ini disebut Kristen tadi bayi. Ada banyak bayi Kristen. There's a lot of babes Christian, baby Christian baby, but they're Christians. But they love milk. They do love milk. Christian, immature, artinya masih bayi. Mereka nggak suka makan. Mereka sukanya susu. Let's read 1 Corinthians 3, verse 1 to 3. 1, 2, 3. Dan aku, saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Baca. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang apa? Belum dewasa dalam Kristus. Berarti dia ini orang Kristen. Cuma dia belum dewasa. Masih Kristen bayi atau bayi Kristen. So, Alkitab mengajarkan ada grup manusia yang mereka masih bayi. Artinya belum dewasa dalam Kristus. Masih kanak-kanak lah gitu, bayi. Kita belajar tadi kalau bayi sukanya minum susu. Coba ayat 2, verse 2, Stephen. They love this. What? Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. I fed you with milk and not with solid food, for until now you were not able to receive it, and even now you are still not able. Imagine that. Christian, orang Kristen. But Paul said, I can't give you solid food. I can only give you what? Milk. Masih susulah yang kuberikan. Tadi susu kita beri kepada baby Anderson Ritiawi. And see, he loves the susu. He loves milk. Dan bayi Kristen juga dia senang susu. Suka susu, makanya dikasih oleh Rasul Paulus apa? Susulah yang kuberikan kepadamu. Bukannya aku nggak mau kasih makanan yang keras, karena kamu belum bisa menerima makanan. Jelas tidak? Jelas tidak? Belum bisa. Oke, udah orang Kristen. Ada tidak? Dia masih suka susu karena belum sanggup menerima makanan untuk orang-orang dewasa. Dia masih manusia duniawi. Next verse, Stephen. Karena kamu masih manusia duniawi. Oh, saya tidak bilang ini Bapak Ibu di rumah. Oh, Pak Rito meledek kita ya. Tidak, saja mengajarkan ada dua macam orang Kristen. Orang Kristen yang sudah bertumbuh dewasa, ada orang Kristen masih susu. Dan karena kamu masih manusia duniawi. So, jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu masih duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusia? Nah, ini orang Kristen yang bayi Kristen. Ya jelas, hari itu masa bayi jalan minum susu. Minum susu tanda dari apa? Anak bayi. Dia masih tidak mengerti ini sudah Kristen, bayangkan. Karena masih minum susu, karena apa? Dia tidak mengerti masalah-masalah rohani. Seperti manusia duniawi tadi. They don't understand the spiritual things like as the carnal people. They don't. But they call themselves Christians. But the spirituals become a foolishness to them. Asal rohani masih buat mereka kebodohan. Dan kita kasih ajar yang luar biasa, firman yang bagaimana mereka nggak bisa nangkep gitu, saya nggak ngerti karena mereka masih baik. Nah,
Saya mau tanya Bapak Ibu, bukan saya, orang bilang Pak Rito kalau khotbah suka nyakitin hati. Tidak, saya nggak nyakitin hati, saya ngajarin benar. Cuma saya mau nanya, people say, when you preach you always very offensive. You hurting us. No, I'm not hurting, I'm just explaining that there's such a thing, Christian spiritual, mature and Christian body. Now, with all this we learn, just now today, at this point, I'm gonna ask you, saya mau tanya, mana dari ketiga contoh ini yang menggambarkan ciri-ciri karakter kehidupan kita sekarang? Dari tiga macam manusia, mana yang kita karnal, tidak pernah percaya Tuhan, tidak ngerti apa, kita Kristen rohani, atau kita Kristen bayi? Which one of the three? You carnal, you spiritual man, or you Christians baby? You know that. Saya nggak usah tunjuk jari ya. Jadi ini Alkitab jelas mengajarkan. Ada bedanya tidak? Ada. Oh, tell me about it. Okay, with that in mind, we're gonna go to the next point. Jadi saudara ingat gitu, kita lihat poin nomor 2. Poin nomor 2, dirari, oke ya. Poin nomor 2, minum susu atau makan makanan keras. Drink milk or eat the solid food. Okay. You wanna drink milk or you eat the solid food? What does the Bible say? Alkitab bilang apa tentang minum susu dan juga makan makanan keras? Jelas bilang makanan keras. Saya nggak ngarang. Saya nggak suka khotbah mangga Bapak Ibu. Saya nggak ngarang-ngarang. Saya siapkan khotbah ini. Saya spend time. Saya selalu bilang saya siapkan dengan baik-baik supaya tidak salah ngomong ya, tidak. Kalau salah ngomong kan bisa didebat ya. Saya tidak suka kalau saya katakan bahwa kita minum susu atau makan makanan keras, kita lihat saja. Oke, Hebrew 5:11. Ibrani 5:11 sampai 14. Kita baca 1, 2, 3. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk jelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan apa? Mau apa nasihat, mau firman Tuhan, mereka nggak pernah orang lagi khotbah bersalah tingkah gitu. Saya perhatikan, saya pribadi kalau saya counseling sama orang bisa 3-4 jam. Tapi kalau saya suruh dengerin video saya yang berapa cuma nggak sampai sejam, mereka nggak mau dengar. Aneh tidak? Tapi kalau kita diskusi counseling 3-4 jam nggak rasa ya tidak. Coba saya bilang, oh ini ada video, aduh, males dengan nonton video sih. Itulah jadinya dalam hal apa? Lamban dalam hal mendengar. Kenapa? Next verse, Stephen. They're very slow. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah apa? Seharusnya, katakan seharusnya, menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih apa? Memerlukan susu, bukan makanan keras. Pak Rito jangan gitu dong, ngomong nyindir ya. Ya, saya nggak nyindir, firman Tuhan bilang secara umur, artinya umur kehidupan kekristenan kita ya tidak? Betul tidak? Kalau boleh saya tanya, sudah berapa puluh tahun kita ke gereja? Halo? Sudah berapa puluh tahun kita mengatakan kita sudah menjadi Kristen? Ya, saya umur 70, hampir 74, 73. September ini 74. Dan 50 tahun saya melayani, oke? Kristen. Anda berapa? Kira-kira ada yang 10 tahun tidak? Ada yang 5, ada yang 20, 30, 40, ada 50, ada 60 tahun orang Kristen. Betul? 60 tahun sudah jadi Kristen. Tetapi pertanyaannya, Anda sudah mengajar belum? Anda sudah mengajar belum? There's a lot of Christians there about 30 years old, 40 years old, 50, 60, 70 years old. But the question is, they don't teach principle, the oracles of God. They need milk and not solid food. They've been Christians for all their life. Banyak menurut Alkitab, Bapak Ibu sekali lagi, menurut Alkitab ada banyak orang Kristen yang sudah tua bangka, kalau saya boleh pakai kata-kata itu ya. Orang Maluku bilang tua bangka, tetapi masih belum bisa mengajar firman pada orang lain.
They've been old, but they cannot teach the Bible. But they love what? Ya. Mereka mau ngerti, jangan yang keras-keras, Pak. Saya sering dituduh oleh banyak orang, bukan saya arogan, saya dituduh banyak orang, itu Pak Rito itu kalau khotbah keras banget, itu. Pernah dengar itu? Pak Rito khotbahnya tajam, Pak Rito khotbahnya keras. Saya keras nggak Bapak Ibu? Saya kasih tahu padahal masih banyak orang Kristen udah tua bangka belum bisa mengajar apa tidak mau mengajar karena mereka masih Kristen bayi yang sukanya minum susu. Jelas? Saya tidak bilang itu. I'm not saying that you are still baby Christian, that you love milk, even though you are old, you're aging, you're old, but you still cannot understand the spiritual things. It's not my fault. It's not God's fault either. Why? Because you just don't want to grow up, that's all. Kamu nggak mau bertumbuh sebagai seorang Kristen. Coba ayat 13, 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami, katakan memahami, ajaran tentang kebenaran. Itu firman Tuhan. Sebab ia adalah anak kecil, terbaik. Kok begitu yang ngajarnya? Tidak, saya bilang, for everyone who partakes only milk is unskilled in the word. Tidak bisa mengajar of righteousness, yaitu akhirnya, for he is what? A babe. Bahasa Inggris bilang babe. Hi babe. Istri saya sering kalau gitu, hi babe. Bayi, bukan babe pacar, bukan ya. Tapi jelas firman Tuhan mengatakan bahwa orang masih memerlukan susu. Karena apa? Dikasih makanan keras, gitu. Nggak suka, nggak seneng. Aku nggak suka makan ini. Artinya apa? Jelas katakan firman Tuhan, dikatakan memahami ajaran tentang kebenaran firman Tuhan, betul? Jadi saya sering mengatakan pada orang, Pak Arga keras tidak, saya ngasih tahu yang benar gitu ya. Dikasih tahu yang benar, itu pengajaran yang benar seperti hari ini, pengajaran yang benar bahwa masih ada di antara kita, Bapak Ibu di rumah dan saya juga, di antara kita masih seperti bayi. Nggak mau makanan keras, nggak mau dengar firman Tuhan yang jelas-jelas, firman Tuhan nyata. Tuhan katakan kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran akan membebaskan kamu. Nggak mau dengar kebenaran, betul? Dikatakan kebenaran tidak. Sebab mereka masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. They don't understand. Mereka karakternya seperti orang dunia. Ngerti? Nggak ngerti. Sedih banget ya. Kira-kira ada nggak di gereja Tuhan? Ada tidak? Banyak ya. Banyak ya di gereja Tuhan ya. Orang-orang ada tidak di gereja Anda orang-orang seperti ini? Banyak ya. Kalau ada orang-orang khotbah yang agak menekan, aduh saya nggak suka khotbah, jangan diundang lagi lah orang ini gitu. Jalan keluarnya gitu tidak? Kita nggak usah undang lagi. Nyakitin hati khotbah. Ya bukan soal khotbah nyakitin aja, emang kalian masih baik. Nggak bisa terima firman Tuhan yang benar. Betul kebenaran tentang kebenaran. Nggak bisa. We tell you the truth. You don't understand. So that is what baby Christian 14. Verse 14. Tetapi makanan keras, baca yang keras, adalah untuk orang-orang dewasa, yaitu Kristen dewasa ya, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk apa yang keras, membedakan yang baik dari yang jahat. Amin. Jadi the solid food belongs to those who are aging or mature, so they can differentiate bad and good. Nah, jahat artinya setiap ada kejahatan itu kita melanggari perintah Allah. Itu jahat. Pak, coba definisikan jelas kata jahat itu. Enggak usah repot-repot. Kejahatan terjadi karena kita melanggar perintah. Evil comes because we disobey the command of God. Contohnya siapa? Adam dan melanggar. Mereka jatuh dosa melanggar firman Allah. Jangan kamu makan, oke? Nanti kamu bisa mati. Setan bilang, oh nggak apa-apa, makan aja. Dimakan.
melanggar firman Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas mengajarkan ada loh orang Kristen sudah puluhan tahun masih minum susu. Diajarin yang benar-benar kebenaran Tuhan, apalagi diajarin perintah Tuhan. Itu buat panitia aja gitu. There's a lot of people we teach about the truth, we teach about the commandment of Jesus. That's why our group is Great Commission. Perintah agung kita lakukan. Banyak orang-orang yang masih baik bilang, kamu harus pergi perintah agung. I don't have time for that. How you gonna have time? You don't even have time to understand the truth. Tepuk tangan dong buat Tuhan yang kita benar. This is the truth. Why is the truth? Because it's what the Bible says. I love to teach what does the Bible say. It's not what I say. My opinion. It's not counted here. It's out of here. I don't teach with my opinion. Jadi poin ketiga. Oh, by the way, I have 5 points. 3 after that 4, 5. Quick. Poin ketiga. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bertumbuh? What must we do so that we may grow? I mean, in Christ, our spiritual life. What should we do so we may grow? Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu mau tahu apa yang kita harus lakukan supaya kita bertumbuh di rumah? Everybody want to know? I don't want to say it, but what the Bible says, okay, right? Okay, 1 Peter chapter 2 verse 1 and 2. Petrus pasal 2 1. Baca yang keras. Karena itu yang keras, buanglah berapa banyak segala kejahatan, yaitu segala apa? Tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Disuruh apa? Buanglah. Kalau firman Tuhan mengatakan buanglah, berarti siapa yang buang? Kita. Saudara mau bertumbuh? Next verse 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Apa artinya? Firman Tuhan, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, di sini berbeda sama bahasa Inggris. Saya explain, agak berbeda. As newborn babes desire the pure milk of the word, firman Tuhan, ya kan? Murni rohani firman Tuhan, that you may grow thereby. Tidak ada kata keselamatan di bahasa Inggris. Jadi kita lebih bedanya di bahasa Indonesia dikatakan supaya kita beroleh keselamatan. Sebetulnya nggak tepat. Sekali lagi, saya nggak ngelawan firman Tuhan, tapi bahasa Inggris tidak dikatakan. Maksudnya begini. Kalau kita menjadi Kristen walaupun bayi, kita sudah selamat. Kenapa kita harus bertumbuh lagi supaya diselamatkan? Lo sudah selamat kok. Ya. Nanti kita, Bapak itu ngajarin mulai ngaco nih. Saya akan jelaskan. Sabar. Hold your horse. At the end of this, we understand what I say. Oke. Bayi Kristen, namanya bayi Kristen. Supaya bayi Kristen ini bertumbuh, dia harus buang segala kejahatan dan mulai minum susu yang rohani. Supaya dia bayi Kristen ini bertumbuh menjadi Kristen dewasa. Orang Kristen udah selamat belum? Sudah. Tapi Indonesia mengatakan mereka bertumbuh supaya diselamatkan, betul? Beroleh keselamatan. Jadi nggak pas. Bahasa Inggris nggak ada. Jadi maksudnya kita minum susu sebagai bayi Kristen berlahir. Makanya ada kata lahir baru. Ya, banyak orang tidak percaya born again. Lahir baru itu jadi bayi rohani. Makanya saya selalu katakan kalau saya bersaksi, kamu mulai sekarang baca Alkitab, buku Yohanes gitu, kamu supaya bertumbuh. Dan sudah terima Tuhan Yesus kok. Kita Kristen kok minum susu supaya selamat gimana? Nggak pas gitu ya. Nah ini yang membingungkan banyak kita sama Tuhan. Oh, kalau kamu nggak minum ini, nanti kamu nggak selamat. Lo udah selamat kok. Nanti kita belajar, oke? Baik, jelas mau belajar? Jadi di sini dikatakan Kristen bayi akan diselamatkan walaupun seperti dirampas api. Oke? One more time. We have such a thing called baby Christians. They're safe. They're safe. But as we snatch them out of the fire,
Selamat. Tapi seolah-olah seperti dia ditarik, dirampas dari api. Yaitu api neraka. Selamat. Baik Kristen selamatnya. Selamat. Nah, kenapa dia harus minum susu untuk beroleh keselamatan lagi? Oh, berarti kalau nggak minum susu nggak selamat dong. Nah, ini yang I'm explaining to you. You guys clear? So we don't drink milk to grow up spiritual, not to gain salvation. We already saved. We don't grow up, we saved, but as we being snatched out of the fire of hell. I explained it in a minute. The Bible will prove it. Like I said, when I share, I don't talk my own. Understand? Saya nggak mangap-mangap. Oh, Pak Ritio ngomongnya mulai kacau. Sabar, sabar ya. Ingat, orang ini selamat seperti dirampas dari api. Diajar nggak sama firman Tuhan? Ya. Point number 4. Am I in there? Okay, point number 4. Tadi saudara ngerti, jadi bagaimana harus kita lakukan supaya bertumbuh? Mulai minum makanan rohani. Makin kita makan makin dewasa. Jadi tidak minum susu lagi, kita makan makanan yang solid dan terus. Dan kita bisa menjadi ngajar. Ya masa kalah Masya Allah. Cucu kami umur 10 tahun ngajar. Dia udah ngerti lagi apa yang dia salah. Udah awesome. Udah Kingdom of Eden. Dia do thing kita lagi. Dia mulai ngajarin gitu perjalanan. Ini awesome banget siapa luar biasa. Nah dia punya ulasan tuh bagus sekali. Oke. Point number 4. Apa sifat-sifat Kristen dewasa dan Kristen baik? What are the characters of mature Christian and baby Christian? Okay, number 1. Kristen dewasa adalah sahabat Tuhan Yesus. Tadi saya singgung. Kristen dewasa adalah sahabat Tuhan Yesus. Saya tidak katakan bahwa Kristen bayi tidak dikasih oleh Tuhan. Saya hanya mengatakan orang Kristen bukan baiknya, bukan baik udah tua bangka, tapi masih belum bisa ngajar, masih tidak ngerti firman. Orang yang dewasa Kristen mengerti bahwa dia adalah sahabat Allah. Amen. Let's read John 15:14. Yohanes. Kamu adalah sahabatku. Sahabat siapa? Jikalau apa? Kamu berbuat atau melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Berarti you are my friends. Stay there. If you do whatever I command. I mentioned that earlier. Orang duniawi, orang Kristen bersifat duniawi nggak mau melakukan perintah Tuhan. Betul? Betul? Kayak saya bilang tadi, oh iya dong kita pergi keluar. Aduh, nggak ada waktu. Pak Ritio aja deh. Kan Pak Ritio udah punya talenta. Di mana ada kata-kata talenta menginjil? Di Alkitab tidak ada kata talenta sebagai maksudnya karunia, berbeda. Oh dia punya karunia. Paling ada bilang dia punya karunia bermain musik. Tidak ada karunia bermain musik dan talenta main musik. Tidak ada talenta penginjil, tapi ada talenta main musik. Tapi main musik bisa dijadikan karunia sebagai penginjilan. Ngerti? Saya pakai keluarga saya bawa musik untuk dapat karunia penginjilan. But what are the characters? These two different Christians. Tadi kita lihat, number 1, with the mature one, they're a friend of God. You want to be a friend of God? Amen. I'm a friend of God. I'm a friend of God. Ya, artinya ya. Dan Kristen dewasa. Saya ada orang yang khotbah di SD dipanggil dewasa Indonesia. Saya bahasa kasar ya. Saya nggak secara saya ngomong nggak berubah ya. Ngomong pasar dan ngobrol biasa gitu. Kadang saya pakai lu gua ya. Tapi jangan Kristen dewasa. Ya. Saya orang sorry ya, saya gak nyinggung. Saya dengar ada hamba Tuhan dirubah-rubah. Kalau di mimbar suaranya lain gitu. Shit, gitu. Sorry. Kristen dewasa. Ya, dewasa. Ya. Memuliakan Bapa di surga. Amin. Kristen dewasa apa? Memuliakan. Sifatnya memuliakan Bapa di surga. Itu keren dewasa. Dia ada terang. Okay, let's go to Matthew 5:16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ingat,
Orang-orang ini bisa membedakan yang baik yang jahat. Dia sekarang bikinnya baik supaya baik dan apa? Memuliakan Bapamu yang surga. Nah, ini orang Kristen yang tahu berbuat baik, melakukan hidup yang baik, dilihat orang, dan dengan hidupnya yang mature, yang sudah dewasa sebagai Kristen, hidup tata cara hidupnya menjadi terang, dan dengan dia melakukan itu, dia orang yang lihat dia, orang yang wah si ini si A si B wah hebat ya gitu, dan mereka memuliakan Bapa di surga. Jadi sifat orang Kristen dewasa yaitu melalui hidupnya orang memuliakan siapa? Bapa di surga. Berarti orang yang masih belum dewasa sulit. Karena mereka belum membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. That's right. Mungkin kalau udah berbuat jahat, orang mau macam model lu aja mau bersaksi sama gua tuh, lu keluarin dulu. Iya kan? Pernah dengar gitu? Macam model kayak lo aja mau jadi pendeta. Gua kan tahu lu siapa ya gitu. Ngerti nggak? Ada nggak pernah dengar itu kan? Jadi orang yang dewasa, waktu orang lihat cara hidupnya mereka, wah ini sungguhlah dia luar biasa. Puji Tuhan. Ya tidak? Haleluya. Gitu ya. Nah itu orang Kristen dewasa. So it's your choice. You wanna grow up or not? Let's see John 15:8. Tuhan. Apalagi cara ciri-ciri. The character of the mature Christian. Dalam hal ini lah Bapakku apa? Dipermuliakannya itu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Murid siapa? Tuhan Yesus yang ngobrol dengan saya. Ada orangnya Pak Rika kalau khotbah kebanyakan ngomong Tuhan Yesus, lah siapa lagi? Yeah. Kita belajar minggu lalu bukan hukum Taurat kebenaran, tapi iman kepada siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau kita punya iman, ya sebutin aja Tuhan Yesus terus, ya tidak? Iya. Saya bilang minggu lalu biar saudara hafal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau saudara nggak pakai iman, itu sama juga melakukan hukum agama, tidak bisa diselamatkan juga, ya tidak. Segala sesuatu kita lakukan tanpa iman kita berdosa. Itu minggu lalu. Saudara bisa cek di khotbah kami minggu lalu. But ini cara-cara tata cara dari orang Kristen yang dewasa. Mereka berbuah. Dan berbuahnya bukannya 1, 2, 3, banyak. Waktu mereka berbuah banyak, orang lihat. Wah, si Mbak ini, wah di warung, aku seneng deh sama kamu. Kamu berbeda gitu, ya tidak? Ada nggak orang ngomong gitu? Kamu kok berbeda? Kamu kok berbeda ya? Orang ini kok ngomong begitu. Kita berbeda ya, orang lihat tidak? Iya. Saya juga dulu gitu, bukan saya arogan. Saya pernah kerja di Amerika. Saya call preacher man. Preacher man tahu artinya? Pengkhotbah. Problem solver. Saya nggak panggil diri saya preacher man. Mereka lihat, amin. Katakan mereka lihat. Mereka lihat karena kita ada buahnya, yaitu buah-buah rohani. Buah-buah yang roh. Bukan buah kita, tapi buah-buah roh yang ada di dalam kita. The spiritual, the fruit of the Spirit, the Holy Spirit. Let's go to Galatia 5:22-23. Ini karakter dari orang Kristen dewasa. Tetapi buah-buah roh, katakan buah-buah roh, bukan kita. Buah-buah roh yang ada dalam hidup kita. Ngerti? Ya. Ini buah-buah roh, Roh Kudus. Roh Kudus yang menghasilkan buah dalam hidup kita. Karena kita orang dewasa rohani. Ngerti? Jadi ada buahnya. Baca kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Next 23:7. This is the fruit of spirit. Kelemahan buta, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kalau kita berlaku baik, Allah pun nggak marahin kita itu. Tuhan pakai kita. That is the fruit. Jesus said, if you bear much fruit, there's another thing, the spiritual fruit they call righteousness, fruit of righteousness. Artinya kita buah hidup kebenaran. Orang lihat iman kita. Amin. Dari tata tutur kata kita aja orang beriman. Ngerti? Ya kita gampang, kita kemana-mana, ke pasar-pasar, seperti kata minggu lalu, kita lagi belanja, orang lagi ngecek barang-barang lagi kasir, lagi ngecek itu terima Tuhan Yesus. How that happen? Karena dia lihat tata tutur kita gak usah lihat dalam waktu nggak sampai 2 menit. Ibu Lydia saksi. Saya masih ingat namanya Hillary. Iya. Thank you so much.
Belum pernah ada orang berdoa. Ya, begitu ya. Anyway. So, buah-buah roh dihasilkan kita sudah dewasa dan kita mengerti hal-hal rohani. Hal rohani dari Roh Kudus tadi kita pelajari. Kebenaran pengajaran oleh roh. Kita lihat kalau Roh Kudus bukan pengertian manusia. Tepuk tangan dong buah roh. Nah, the character of a spiritual man, orang yang sudah dewasa, dia hidupnya berbeda tadi. Kenapa hidupnya berbeda? Ya, Pak, kita dilahirkan jahat, kok bisa berbeda? Bisa berbeda. Karena kalau orang Kristen, firman Tuhan mengatakan kamu adalah ciptaan baru. Baby. The Bible says when you are a born again Christian, you are the new creation. You know, the old have gone. Yang lalu yang masa lalu sudah lewat. You are the new creation. Kamu ada ciptaan yang baru. Ada berubah. Karena apa kita menjadi ciptaan baru? Karena kita sudah percaya dengan Tuhan Yesus dan sebagainya. Tetapi hasilnya ini. Karena kita setiap hari melakukan ini, ayat ini. Coba let's read the Galatia 5:24. Yang keras. Barang siapa, berarti siapa saja kan tidak? Barang siapa artinya Anda di rumah, saya. Itu barang siapa? Kita di sini. Barang siapa artinya setiap orang yang milik Tuhan, setiap orang Kristen. Barang siapa, mau saudara orang Jawa, orang Ambon, orang Manado, orang Amerika, bule, hitam, belang, zebra, tidak peduli. Barang siapa, baca yang keras. Barang siapa menjadi milik siapa? Kristus. Yesus. Baca yang keras. Ia apa? Ia telah. Sudah, ini past tense. Ia telah apa? Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. That is the mature Christian. If you want to be a mature Christian, easy. Crucify your flesh. Artinya buang, dimatikan. Orang Ambon bilang, bunuh itu flash. Bunuh radio, bunuh lampu. Mama saya bilang, bunuh lampu. Ma, pistolnya mana bunuh lampu? Kita bercanda. Orang Maluku ya, bunuh lampu, bunuh radio. Ya, kita buang, kita bunuh itu kelakuan. Kita salibkan. Mau tidak? Bisa tidak? Oh Pak, saya masih suka ini Pak. Saya suka main ini Pak. Saya suka, ya buang. Saya masih Pak, ini Pak, I still doing this. Bukan susu ini, Johnny Walker or something like that. Pak, it's hard for me. Buang. You wanna grow up? Lay aside those things and crucify them, right? If you are with Jesus, you wanna go. I'm not saying that Pak Rio terlalu keras saja. I'm not saying that. Read it. Baca. Sekali lagi, 1, 2, 3. Barang siapa, termasuk Anda di rumah, menjadi milik Kristus Yesus, ia telah, kata-kata, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. What is it you like at your place? Manusia duniawi gini. Mau. Kayak saya bilang anak-anak saya kemarin kami berkumpul. Saudara berkumpul sama anak-anak ngobrol apa? Saya ngobrol sama anak-anak saya tentang firman Tuhan. Saya ngobrol, saya berdoa. Saya bilang, orang tahu ayat the love of money is the root of evil. Oh, everybody know that. Ya, cinta uang adalah akar segala-galanya. Oh, semua. Tapi kata-kata kemudian ini yang tidak dijelaskan. The next sentence, the Bible says, dengan memburu uanglah kamu telah menyimpang dari iman. Memburu dengan cinta berbeda. Kalau cinta uang dia sudah punya banyak, dia nggak bagi-bagi, dia simpan buat money. Ngerti? Dia nggak usah cari lagi, oh I have money. Tapi kalau memburu, pursuing money, you run after money. Your life is your eyes, everything, your lust, your desire. Give me more. I think my cell phone is on. We just turn it off. Yeah, sorry about that guys. Jadi dengan memburu uanglah kamu menyimpang dari iman. Bahaya tidak kita baca. Jadi saya jelas sama anak saya di sini, kami tidak ada
masalah dengan masalah uang. Amin. Itu hanya on the side. But I'm just saying, it's not just the love of money, but you pursue money. It's dangerous, very dangerous. Therefore, those kind of things, the love of money, pursuing money, you have to crucify them. Saya ngomong sama anak-anak, kita nggak cari uang, uang cari kita. Farito ngomongnya udah mulai aneh nih. I'm serious, I can testify. Saya pensiun dulu di rumah nggak usah nyari uang nyari saya. Lebih dari cukup lagi. Lebih dari cukup, orang setengah mati kerja berbulan setengah mati, saya dapat lebih. Tampak kan? I can prove to you, but what should I? I don't want to tell you how much money do I have, right? So, jangan sampai saudara hidup dengan hawa nafsu. Nggak bakal tumbuh. Saya selalu bilang kita masih banyak Kristen berpesta pora. We'll see. I don't want to have my time. Now, that was the character of, you want to be a mature Christian. How about the character of babe, Christian babe? Baik Kristen. Masih hidup dalam hawa nafsu, daging. Kita udah belajar, let's read Galatia, the next verse. Perbuatan daging telah nyata, yaitu baca keras, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, next verse, 21. Penyembahan berhala. Ini sih udah ke gereja tadi masih ke kelenteng begitu ya. Oh, saya udah kebiasaan Pak menghormati orang tua di soja. Bukan saya menghina Bapak Ibu. Bukan. Itu perbuatan daging. Tidak ada diajarkan oleh kita nyembah berhala, nggak diajarkan. Nyembah kuburan orang tua itu nggak diajarin. Sihir apalagi. Ini udah ke gereja masih bawa ilmu santet tidak? Banyak tidak? Masih pakai susuk nggak? Masih bawa jimat-jimat di kantong tidak? Your lucky charm or your thing, go to church. Masih ada di bawah. Akar bahar lah, orang Maluku saya suka. Karena ini saya dulu belum bertahu tentang akar bahar. Katanya ada kuasa akar bahar. Yang hitam, pernah lihat akar bahar? Iya. Wow. Perseteruan ya, of course. Perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persidiran, roh pemecahan. Next 21. Kedengkian, kemabukan apa? Peste, metafora, dan sebagainya. Terus semua itu kemudian kamu seperti yang telah aku buat. Barang saya melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya jadi pengangguran. Kristen. Karena ayat-ayat ini dimulai dengan ada Roh Kudus dan daging dalam hidup kita. Dua-duanya berperang. Ayat 17-18. Yang mana kita ikutin, mau roh apa? Daging. Nah, dijelasin, inilah perbuatan daging. Tinggal kita mau ini orang Kristen. Jemaat di Galatia, betul? Sihir lah masih bawa dalam gereja. Oh, saya sih kalau di kantor gue balas lagi, santet lagi. Gue ada duit, saya dukun. Nggak di sini. Okay, just. So, you understand that is the character of what? The baby Christian. These are Christians. Paul talk about the Christian. Inside of us as the Holy Spirit and the flesh. Okay, Mark 7:21. Ini Jesus says. Tuhan Yesus mengatakan. So dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Next verse itu. Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. 23. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan apa? Menajiskan. Dan ini orang Kristen. Masih bayi. Kira-kira ada tidak yang masih melakukan percabulan, perzinahan dan sebagainya? Banyak orang konseling sama saya, Pak itu ada begini lah, saya nggak mau buka kartu ya. Kristen. Tapi masih bayi. Karena dia masih punya sifat manusia. Masih pagan lah, masih apa namanya, bukan pagan ya. Pagan itu penyembahan. Masih apa? Karnal. Immature. Natural. Ngeri dia. Mana yang kita makan? Mau bayi terus apa menjadi dewasa? Sabar nggak kalau diajarin makanan keras? Apa? Nggak suka, terlalu panjang Pak khotbahnya saya. Bagaimana terlalu panjang khotbahnya? Seperti kita selalu bilang, khotbah ini di mimbar terlalu panjang, tapi kalau kita ngobrol-ngobrol di luar sejam 2 jam nggak panjang gitu ya, habis ibadah ngobrol segala macam. Okay, now point number 5, we're done.
Solusi dan aplikasi. Solusi dan aplikasi. Solutions and application. So, saya suka mengajar, ini kasih masalah. Bukan saya menghina, saya tidak suka menghina, tapi saya sering melihat kita banyak hamba Tuhan, kita kasih ini tapi nggak diajarin solusinya apa begitu. Oke, saya masih Kristen baik, oke, saya mesti buang apa segala, tapi gimana solusinya gitu? Aplikasinya yang saya harus lakukan apa? Ini harus dia kasih tahu. You have to tell people the solution, application, because you're telling people how bad we are and how good. So, for us to change, how? What's the solution? Okay? Number one, A, the application. Lagi sekali, buanglah segala yang jahat, yaitu sifat-sifat nafsu kedagingan. Baru kita baca. Itu solusi, Bapak Ibu. Saya nggak bisa nolong Anda. Saya tidak bisa nolong Anda. Karena yang disuruh buang kita semua. Solusi bukan? Ya. Pak, solusinya apa? Ya buang. Tadinya biasanya nggak mau lagi ya. Bisa. Bapak nggak bisa, loh, saya bisa. Saya taruh di postingan, saya dulu main musik beraksi, entertain orang untuk nyari sesuap nasi, itu aja. Artinya kamu nggak bayar, saya nggak bayar. Tapi sekarang setelah saya bertobat 50 tahun kemudian, saya bukan main musik untuk beraksi lagi, tapi bersaksi. Walaupun nggak dibayar spesial pun, saya bersaksi. Bisa berubah? Bisa. Saya buang dulu. Ini segala macam lah ya, main di nightclub dan segala di dunia lah. Katanya sih Kristen. Nah, kita akan baca Ephesians, 1 Peter, and our jacket. Let's go with Ephesians, 4:30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah apa? Menyerahkan kamu menjelang hari kenapa? Nah, kalau saudara menjadi orang Kristen yang masih baik segala macam, kita buat Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Allah bukan? Ya. Allah sendiri. Dia menjadi Sedih. dia berduka. Aduh. Dia ketok pintu, aku ada di sini loh, dalam kamu kok begini, kok kamu injek-injek aku gitu. Kan udah masuk kan ya? Kan Roh Kudus ada dalam kita kan? Tidak, orang Kristen kan Paulus bilang tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah Ka'bah Allah, betul? Siapa yang binasakan Ka'bah ini, Allah kan binasakan, begitu pernah kan? 1 Korintus pasal 3 ya, ayat 16-17 ya. Tapi kita dugakan how we grieve the Holy Spirit. Don't do that. Don't grieve the Holy Spirit who seal you for your salvation. How? Bagaimana? Oke, kata 31:31. This is how we grieve the Holy Spirit. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah apa? Petrus bilang dibuang, Paulus juga bilang apa? Dibuang. Dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Name segala kejahatan, saya katakan tadi, orang-orang yang melanggar perintah Allah, melanggar firman Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan kamu tahu berbuat baik, kamu tidak lakukan, kamu berdosa. Ada. Adam dan Hawa dilarang. Dilarang jangan bikin, dia disobey, dia berdosa. Tapi ada yang disuruh. Betul? Disuruh kamu berbuat baik. Kamu tidak dilarang berbuat baik, nanti bisa mati. Tidak, Adam dan Hawa dilarang. Ada orang yang disuruh berbuat baik, dia tahu, tapi dia tidak lakukan, dia berdosa. Banyak tidak orang Kristen, why do you call me Lord, Lord? Why you don't do what I say to you? Pernah dengar itu? Kenapa kamu panggil aku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan apa yang kukatakan padamu? Kenapa Tuhan Yesus ngomong begitu? Because He knows. Dia tahu. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Mau nggak dibuang? See, let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking but away from all malice, all evil. Kejahatan. Itu harus First Peter chapter 2 verse 1, the same like we read before. Karena itu apa? Ini Petrus. Buanglah segala kejahatan, segala timuran, dan segala macam kemunafikan, kebencian dan fitnah. Buang. Lay aside. Don't use it anymore. It's outdated. Kita orang dewasa kalau makin gede secara manusia, secara daging makin gemuk nggak? Makin tambah gemuk ya. Mau kita tambah gemuk.
Kita tidak, saya dulu waktu kecil datang ke Amerika, pinggang saya 28. Sekarang saya disuruh pakai celana 28, nggak masuk lagi. Di paha. Cuma sampai di dengkul, nggak masuk lagi. Serius, saya kurus loh. Walaupun saya sering olahraga di Amerika nih, tapi that's the nature of man. The older you are, the fairer you. Makin gemuk kita. Jadi pakai nggak celana yang ukuran 28 lagi? Di ibu nggak berlaku lagi. The same thing, right? We don't wear the size 28. Maybe Steve even 31 size maybe. No, I was 28. Amen. How about James? Yakobus 1:21. They all, James, Peter, and Paul say same thing. What James said? So itu apa? Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Udah masuk di hati firman nih, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Jadi orang ini masih berbuat jahat tapi udah masuk firman. Nanti saya mau jelaskan ini supaya Bapak ngerti. Bayi Kristen selamat. Ada firman. Cuma masalahnya dia masih pakai dagingnya. Amin. Oh, Pak Arito masa bayi Kristen selamat? Oh, yeah. I don't say that. Let's study the Bible, okay? Solution application number B. Oh, 22, sorry. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Katakan pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak, demikian kamu apa? Menipu diri sendiri. Makanya saya sering tanya, banyakkah penipu dalam gereja? Orang ngaku, banyak Pak. Kenapa? Bukan saya bilang kalian jahat. Kalian dengan firman Tuhan macam gini, suruh buang, nggak mau, nipu nggak? Nipu. There you go. Banyak. Mungkin saya juga dulu begitu, akhirnya saya mengerti, saya buang. Karena firman Tuhan sudah ada, sudah dengar. Tapi nggak Lakukan. itu baby, orang yang melakukan firman, orang yang Kristen yang mengerti, dan dia orang Kristen dewasa. Mature, dia sensitif dia. Kalau dia Tuhan suruh ini, aku bikin. Paling ketiga aku coba. Oh, orang nggak bisa. Aku bisa. Kenapa? I can do all things through Christ who gives me strength. Aku bisa melakukan segalanya. Kalau Tuhan Yesus yang memberikan aku kekuatan, you can. You just don't want. Kami pernah pelayan di Holland, saya bersaksi, ada satu ibu bilang, wah, ik wil niet. Kamu bisa nggak bersaksi keluar? Ik wil niet. Ik kan niet, dia bilang. Ik kan niet. Aku nggak bisa. No, saya bilang, kamu kan bilang ik kan niet, kamu bilang ik wil niet. Aku nggak mau. Ada bedanya sama nggak bisa sama nggak mau. Ingat ya? Atau ya, banyak orang mau melayani Tuhan perlu uang. Nggak bisa melayani, sering saya cerita. Tapi pun ada orang udah punya uang banyak nggak mau. Bukan ik kan niet, ik wil niet. Aku nggak mau. Nah firman Tuhan katakan, kamu tahu yang baik, berbuat baik kamu nggak lakukan, kamu berdosa. Kamu punya uang banyak berdosa, buat apa? We have a lot of money but we sin because God the Bible says you know how to do good but you don't do it, you sin. Or you do anything outside faith, you sin, things like that. Amen. Dan B, application, I'm almost done, give me a few more minutes. Bertumbuh dengan firman Tuhan yang solid. Bukan mau mendengar pengajaran cerita apa? Kita dongeng saja. Yaitu susu yang hanya untuk orang Kristen bayi yang belum dewasa dalam Kristus. Susu adalah apa? Bahasa keras. Susu adalah pengajaran yang hanya menyenangkan telinga kita saja. Itu susu. Milk is only the teaching that will please your ears. And they don't want to hear the truth. I'm not saying that. Oh, Pak Arito ngarang aja. Tidak, saya tidak ngarang. Timothy ditulis sama Paulus. Let's read 2 Timothy. Oke. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Berarti orang Kristen loh. Iya. Jadi Paulus berbicara kepada pastor Timotius. Pastor Timothy. Karena akan datang waktu orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga mereka. It's not the equality, the economy equality, saya nggak mau. Aku mau
Jangan disuruh-suruh, Pak. Jangan ngomong-ngomongin keras. I like the way I am. Yeah. Tidak growing. You're not growing. You baby. Baby all the time. Saya mau tanya Bapak Ibu, kita lagi, I'm gonna ask you something. We have a worship. Say like we have 50 people in the church building. We have 50 of them. There is one baby crying. Bagus tidak? Others. Ada 50 orang, 100 people. Kalau kita lagi ibadah, ada satu bayi nangis. Keganggu nggak? Oke, itu secara manusia ya, baiknya entah susu kan? Oh susu kasih. Bayangkan kita ada 50 orang, sedang dengar firman, ada bayi tidur. Dengerin firman Tuhan tidur. Pernah lihat nggak? Pernah. Nggak masuk, nggak mempan. Atau pernah nggak dengar orang text message? Halo, ngaku ya. Pak itu jangan kejam dong ngomongnya. I'm just giving you an example. They don't want to hear that. Siapa yang baru? Oh Pak Rifia, mendingan gue nggak hadir ke gereja deh gitu. Sorry, maaf. Kalau keras saya pernah saya bilang saya di YouTube saya ngomong bukan di di Zoom. Wah, Bapak khotbahnya bagus tapi tajam sekali. Apa yang tajam ya? Emang gue bawa pisau apa dia? Karena akan datang waktunya, jalan lagi mereka jalan sehat. Tapi mereka dikumpulin. Oh, saya nggak mengundang ini, saya nggak mengundang ini, saya nggak mengundang ini. Saya senang ini, saya senang dia nih. Enak nih, dengerinnya enak ya. Enak sekali. Wah ini keras ini, saya nggak mau. Gitu, itu mengumpulkan tidak? Iya. Milih kan? Oh, kumpulin. Guru-guru berkehendaknya untuk memasang keinginan apa? Wow. 4 sih. Mereka yaitu apa? Kristen baik akan memalingkan telinganya dari kebenaran, yaitu apa? Firman, dan mukanya bagi dongeng. Saya nggak ngomong. This is in the Bible. Maunya dongeng. Dari kecil saya bilang kata dongeng itu kebiasaan dari kecil. Kita dari kecil kita dongeng kita senang. Udah gede ke bawah. Masih mau diberkatilah kamu, pokoknya gak apa kamu diberkati, usahamu, keluargamu diberkati, senang. Coba diajarin yang keras, that's not for me, please, don't do that, okay? Nah, dan itu firman Tuhan. Mereka membukanya, nggak mau kebenaran firman, nggak mau dengar yang begini-beginian, contohnya nggak mau, tapi maunya dengarnya apa? Dongeng. Itu bayi Kristen. They don't like to hear the truth. They wanna hear myths. They wanna hear fables. And they will turn their ears away from truth. The truth and turn aside to what? Fable, dongeng. Oh, cerita yang saya Cinderella dong, gitu. Cerita saya Mickey Mouse, gitu minimal. Anyway, see Stephen. Ini solusi ya. Berakar dan dibangun di dalam atau di atas Kristus Yesus, sebab Kristus Yesus adalah fondasi atau dasar. Kalian mau menyelesaikan ini, bangun hidup kita, iman yang paling dalam itu dasar, yaitu siapa? Yesus. Orang Kristen bayi sudah ada belum Yesusnya? Ada. Namanya Kristen. Tapi Paulus bilang bangunnya gimana? Next verse. Kita lihat Kolose. Hendaklah kamu berakar di dalam dia, itu Yesus, dan dibangun di atas dia, Yesus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajar kepadamu, yang adalah kamu melimpah dengan pengucapan syukur. Nah, itu mau menjadi orang dewasa, orang Kristen. Amin? Amin. Amin tidak? Amin. Kamu berakar di dalam Tuhan Yesus. Bertumbuhnya di bawah Tuhan Yesus. Karena Paulus bilang kamu sudah ada dasarnya. Amin? Itulah dasarnya. Verse 8, Stephen. Ini tadi saya bilang sama kalian, saya batas sekarang. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan perkara dunia, yaitu apa? Dongeng, tetapi tidak menurut Kristus. Saya alami ini, Pak, jangan ajar firman Tuhan kita ngumpul-ngumpulin, kita ngomongin keturunan. What? Kalian mau ibadah, kumpul ngomongin keturunan? Kamu keturunan siapa? Kamu asal dari mana? Itu dong. Dongeng. Paulus bilang berhati-hatilah.
Banyak orang ngajar gitu dan banyak orang mau denger itu. Cerita-cerita zaman bahula. All the stories about the nenek moyang, about the ancestor, we want to hear that. We coming from, no, you don't worry, you coming from Adam and Eve, that's all, period. You know. Okay. Amen? Amen. Ngerti gak firman Tuhan? Amen. Haleluya. Tepuk tangan dong, gua ngerti. No, D, Stephen, D. The last one. Okay. Saudara, jangan capek dengan firman Tuhan. Saya nggak capek. Oh, Pak Riko mungkin ngomongnya lama karena dibayar. Nggak ada ini satu satu. Nggak ada. Jadi I love to teach the Bible. You know why I love to teach the Bible? I want to be a grown-up Christian. Amen? Amen. I want to be what? A grown-up Christian. Saya mau menjadi orang Kristen dewasa. Maunya ngajar. Ya, untungnya kita punya acara ini bebas. Mau mengalir sampai pagi-pagi biasa. Just kidding. Solusi bagian D, membangun fondasi dengan iman kita. No, akan diselamatkan seperti dari dalam api. Ada kata-kata yang nanti akan diselamatkan, katakan diselamatkan. Akan sama seperti dalam api. Jadi seperti Kristen rohani, demikian juga Kristen bayi akan mendapat hidup yang kekal selama-lamanya. Nobody will lose his or her own salvation, even though he or she does not have reward. I'm not saying that. Oh, Pak Rito masa ngomong sembarangan. Masa orang Kristen bayi yang nakal yang gak bisa masuk surga? Yes! Yes! Bisa diselamatkan. Amin. Oh, Pak Rito jangan keras gitu loh. Ya, saya nggak nanya, saya kasih tahu ke kalian bisa diselamatkan. Mau dengar baca ayatnya? Oke. Suaranya hilang. Oke. Let's list 1 Corinthians. 1 Corinthians. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. We learned this already, okay? Your voice is in gone. No, the microphone. Yeah. Is it on? Turn it up, leave it on. Yeah. Check, 1, 2. Oke, dengar ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu siapa? Kristus. Yesus Kristus. I told you already, dasar hidup kekristenan, iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi saya bisa ngomong keras tidak apa hari ini. Yeah. Don't worry about that. Okay. 12 ayat 12 katakan, entahlah orang membangun di atas dasar ini, yaitu Tuhan Yesus, dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput, atau jerami. Oke? Ini membangun, dasarnya siapa? Tuhan Yesus. Sudah ada Tuhan Yesus ini berarti dia orang Kristen. Amin? Amin. Berarti kalau punya dasar Kristus, dia orang Kristen. Sekarang membangun hidupnya untuk jadi dewasa tergantung, Pak. Next verse. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Again, this is Christians, how they build their life based on Jesus. Ngerti ya? Yeah. Verse 14. 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Dia mau upah rohani, upah jasmani, dan sebagainya. Pokoknya dapat upah. Kita sudah belajar, Tuhan memberi upah. Verse 15, I want to read it slow so you understand. Ayat 15, saya akan bacakan pelan-pelan supaya saya kasih tahu kalian bahwa Kristen bayi juga diselamatkan. Walaupun mereka tidak mengerti membedakan yang jahat dan baik, mereka diselamatkan. Really? Jika pekerja terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi yang keras. Ia ini siapa? Bayi. Orang Kristen. Yang pekerjaannya terbakar semua, hidupannya, lakunya, all burn sendiri. Tetapi ia sendiri yang keras, bahasa yang keras. Akan diselamatkan. Bapak Ibu di rumah baca, walaupun dia terbakar semua pekerjaannya, perbuatannya baik, apa segala yang hangus, terbakar dengan api. Firman Tuhan mengatakan, kalau saudara mau debat, jangan debat saya. Debat Rasul Paulus.
Dia bilang, tetapi ia akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api neraka. Jelas? I told you earlier. Like they're saved. That's what that God snatched them out of hell. Fire. Are they saved? Yes. Bohong nggak firman Tuhan? No. Ya kenapa kalau kita tahu firman Tuhan bilang orang-orang selamat, kenapa kita mengajar, oh kita akan kehilangan keselamatan? No. There's false teachers. Orang Kristen, False teaching. ada yang bilang kalau walaupun kita sudah lahir baru, what? Lahir baru, bisa masuk neraka? No way. Jadi orang-orang ini yang mungkin belum lahir baru, tapi Kristen. Mereka percaya. Dia believe. Clear not? Yes. If anyone's work is burned, he will suffer loss. Loss aja. Nggak dapat upah. Yeah. Nggak dapat upah. They don't have a reward. But, in Christ, he himself He himself will will be be saved. Yet, Yet so as through fire. fire. Amen? Amen. Tepuk tangan dong. I'm done. My microphone is done too. So they're done to you. Say it loud. Maybe the battery here, I don't know. Yeah. Yeah. But are we learning something today? Amen. Like, saya bilang Bapak Ibu, saya suka menjaga firman Tuhan, saya teliti, saya selektif, yang mana yang kita bisa avoid, supaya jelas bahwa ada orang manusia karnal, duniawi, nggak ngerti rohani, tapi ada orang rohani, Kristen dewasa. Tapi ada juga orang Kristen masih minum Susu. Bayi. Yang mana yang Anda mau pilih? Dewasa. Dewasa. Mau bertumbuh tidak? Amin. Yes. Belajar dengan firman yang bagus. Amin. Makan tuh daging Keras. alot, daging agak alot itu. Ini hari kita makan bakso, makan aja bakso. Bayi boleh makan bakso nggak? Amin. Okay, let's pray. Amen. Amen. Father God, we thank you for today. This is the Bible teaching us, not me. I'm just the messenger. This is what the Bible says. This is what the Bible teaches us, not men. Ya Tuhan, terima kasih. Inilah Alkitab mengajar kami bahwa ada 3 macam manusia: orang dunia, orang Kristen rohani, dan bayi rohani. Tuhan tolong kami supaya firman ini menolong kami menjadi seorang Kristen yang bertumbuh, bukan hanya saja mengajar, tapi melakukan perintah-perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. God bless you. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi. We'll see you again. Amen. Amen. Thank you so much.